Jumpa lagi dengan Tante Vita dalam renungan singkat pada saat ini. Renungan firman Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Pasti dahsyat, luar biasa. Oke. Nah, minggu yang lalu siapa yang masih ingat Tante Yanti cerita tentang apa? Ada yang ingat? Ayo, ada yang ingat? Kalau Tante Vita masih ingat ya. Judulnya adalah kuasa doa. Oke, kuasa doa. Dan Yanti bercerita tentang Raja Hizkia ya, yang doanya dijawab oleh Tuhan. Kenapa? Karena doanya punya kuasa. Oke, saat ini Tante Vita mau bercerita tentang kuasa perkataan ya. Hampir sama dengan kuasa doa. Tapi kali ini judulnya kuasa perkataan. Oke, kita ini semua anak-anak Tuhan, anak-anak Tuhan Yesus. Nah, di dalam mulut kita ini ada kuasa. Jadi hati-hati ya, hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Oke, kenapa kita harus hati-hati? Karena dengan mulut ini kita bisa mengutuk orang. Dengan mulut ini kita bisa menggosipkan orang. Dengan mulut ini kita bisa memberkati orang. Tentunya yang Tuhan mau dengan mulut kita ini kita harus memberkati orang. Kita harus memperkatakan firman Tuhan setiap hari. Nah, kita diajarkan untuk selalu berdoa dan selalu memperkatakan firman Tuhan. Oke. Nah, adik-adik tahu ya, Tante Vita tadi bilang dengan mulut kita ini orang bisa tersakiti. Dengan mulut kita ini orang bisa kecewa ya. Dengan mulut kita ini kita bisa memberkati orang. Nah, makanya dalam kehidupan setiap hari kita harus berhati-hati mempergunakan mulut kita ini ya. Karena apa yang kita perkatakan itu terjadi. Nah, misalnya ya, adik-adik tiba-tiba merasa sakit, atau adik-adik merasa takut, atau adik-adik merasa, aduh Tuhan, apa yang terjadi ya. Tapi ketika adik-adik tiba-tiba, saya teringat firman Tuhan ya. Saya teringat bahwa Tuhan berkata, jangan kamu takut, aku akan menyertai engkau sampai pada kesudahanku. Itu firman Tuhan yang ngomong ya. Tiba-tiba adik-adik teringat, ada firman Tuhan seperti itu. Makanya setiap hari kita harus memperkatakan firman Tuhan supaya kita diberkati oleh Tuhan. Tapi kalau setiap hari perkataan kita ini hanya suka kamu begini, kamu begitu ya. Kita suka maki-maki orang, kita suka melawan orang tua. Kita bilang, mama, kita marah sama mama. Mama mungkin belum bisa berikan kita yang kita mau. Lalu kita marah-marah sama mama dengan mulut kita ini, dengan perkataan kita ini. Ya, tidak boleh adik-adik ya. Kenapa? Di dalam Yosua pasalnya yang pertama ya. Di situ ya, Yosua pasal yang pertama ayatnya yang ke-8 ya. Di situ Yosua bilang begini ya. Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Ya, jadi dikatakan memperkatakan firman Tuhan itu dan merenungkan firman Tuhan itu setiap hari ya. Bukan mulut kita ini menjadi batu sandungan bagi orang lain ya. Mulut kita ini menjelek-jelekan orang, marah-marah orang. Tidak, tapi mulut kita ini kita harus selalu memperkatakan firman Tuhan ya. Karena di dalam mulut kita ini ada kuasa. Waktu kita bilang, waktu sakit tiba-tiba kita bilang, Tuhan Yesus tolong saya, Tuhan Yesus sembuhkan saya. Dalam nama Yesus, saya sudah sembuh. Tiba-tiba adik-adik mengalami kesembuhan. Lalu tiba-tiba waktu adik-adik merasa takut, ketakutan, tiba-tiba Tuhan tolong saya takut Tuhan. Tiba-tiba waktu adik-adik
Amin. Tiba-tiba rasa takut itu hilang seketika. Kenapa? Karena mulut kita ini ya, waktu kita memperkatakan hal-hal yang baik ya, hal-hal yang memberkati orang lain ya, memperkatakan firman Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan sanggup menolong saya, Tuhan sanggup memberkati saya hari ini. Itu akan terjadi sesuai dengan apa yang kita perkatakan dan kita imani dalam hidup kita. Kalau kita berkata dengan iman percaya ya, saya sembuh, saya sehat, saya kuat, saya diberkati Tuhan, saya ditolong Tuhan hari ini ya, saya dipelihara oleh Tuhan, kita tidak akan pernah merasa takut. Kenapa? Karena apa yang kita perkatakan, perkataan-perkataan firman itu penuh dengan kuasa. Haleluya adik-adik, adik-adik percaya itu? Percaya? Pasti ya, kita harus mulai hari ini, kita harus percaya kepada setiap perkataan firman Tuhan, semua janji Tuhan. Kenapa adik-adik ya? Karena Tuhan Allah, waktu Dia menciptakan langit dan bumi ini hanya dengan perkataan. Dia berkata, jadilah siang, jadilah malam, ya, jadilah semua jadi sesuai dengan apa yang diperkatakan. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan pun diberi kuasa oleh Tuhan. Jadi waktu kita bilang, saya sudah sembuh, saya pasti pintar, saya pasti naik kelas. Lalu adik-adik belajar, lalu adik-adik yakin dengan iman dan percaya bahwa adik-adik naik kelas, pasti akan naik kelas. Waktu adik-adik bilang, saya mau belajar Tuhan, saya pasti juara 1. Akan jadi sesuai dengan apa yang kita perkatakan dan kita imani. Haleluya. Puji Tuhan adik-adik ya. Firman Tuhan berkata tidak ada yang mustahil. Kalau kita berkata dengan iman, kalau kita percaya dengan iman kita bahwa apa yang kita perkatakannya, firman Tuhan yang kita perkatakan itu pasti terjadi. Oke, mulai hari ini pesan firman Tuhan, adik-adik tidak boleh lagi bicara-bicara kotor ya, bicara-bicara hal-hal yang tidak baik ya, maki-makian ya, menggosipkan orang ya, berkata kesalahan orang, tidak boleh ya. Mulai hari ini adik-adik belajar dari mulutmu harus ada perkataan-perkataan firman, ada perkataan-perkataan yang memberkati orang lain, yang sakit jadi sembuh, yang susah akan dihiburkan, yang lemah akan dikuatkan. Adik-adik mulai belajar memperkatakan hal-hal yang positif. Puji Tuhan adik-adik. Firman Tuhan demikianlah pada saat ini, tapi kita tidak panjang-panjang lebar lagi ya. Tetapi firman Tuhan ini harus adik-adik tanamkan di hati supaya adik-adik bisa melakukannya setiap hari. Puji Tuhan. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan pada saat ini. Bapa di surga, terima kasih, kami mengucap syukur pada saat ini kami sudah mendengarkan firman-Mu tentang kuasa perkataan. Kami percaya Tuhan, firman Tuhan yang sudah kami dengar pada saat ini akan tertanam di hati anak-anak, di hati kami semua. Bahkan kalau ada orang tua yang sempat mendengarkan firman Tuhan ini, diberkati oleh Tuhan. Dan kami akan melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Karena kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Apa yang kami perkatakan, apa yang kami imani, itu pasti terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, kami mengucap syukur, kami sudah berdoa di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom.